Agar fokus dalam menulis, maka pastikan betul apa pesan yang akan disampaikan kepada pembaca. Ini akan mencegah tulisan menjadi tidak fokus dan melebar. Karena biasanya ada banyak sekali bahan yang menarik dalam sebuah cara atau sebuah kegiatan atau mungkin tema yang ingin ditulis, itu ada banyak sekali bahan yang bisa ditulis dan menarik semua mungkin, tetapi kita harus tentukan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Sehingga kita fokus dalam menulis itu di mana arah dari tulisan ini dan tidak nanti melebar ke sana kemari, mungkin hal yang berhubungan tetapi sebenarnya tidak terlalu penting untuk masuk dalam tulisan jadi masuk, sehingga itu mempengaruhi pembaca juga untuk tadi itu piramidanya itu dia jadi tidak tercapai. Kok ke sini lagi, kok ke situ lagi, bosan akhirnya atau menjadi tidak menarik. Nah, karena itu fokus tentukan. Kalau di dalam berita ada namanya angle atau sudut pandang, mana yang akan digunakan dalam berita. Biasanya sudut pandang yang dipilih adalah yang paling menarik. Itu yang paling menarik dan paling layak disajikan, itulah jadikan sebagai pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca dan fokus. Jadi nanti ketika ada data pendukung atau semacamnya yang ingin ditampilkan, mungkin bahasa narasumber yang ingin ditampilkan, itu jelas jadinya, oh ini dia yang akan saya tampilkan yang narasumber bicara tentang ini. Nah, ini adalah anatomi rilis. Nah, ketika rilis sudah ada, dia itu juga ada anatominya seperti tubuh manusia ya. Kalau tubuh manusia itu kan terdiri dari anatomi, maka rilis pun punya anatomi. Yang pertama untuk kepalanya itu adalah judul. Judul ini yang paling penting di awal untuk menarik minat pembaca. Kan banyak sering kita, kalau zaman sekarang ya, zaman digital ini, media online kan banyak yang judulnya wah menarik gitu, tetapi ternyata isinya nggak semenarik itu gitu, atau mungkin justru judulnya malah menimbulkan disinformasi ya, kadang malah melenceng dari apa yang hanya untuk supaya menarik, karena memang para jurnalis atau pembuat berita tahu betul bahwa judul itu yang paling penting gitu untuk menarik, makanya tapi justru di sini kita sebagai ASN, khususnya agen perubahan, justru kita harus membuat berita atau rilis yang benar, gitu, yang positif. Jadi jangan sampai kita mengejar judul terus terjebak kepada upaya untuk menarik saja, tetapi justru menimbulkan disinformasi misalnya gitu. Nah, untuk judul ini menjadi menarik, memang sebenarnya ada banyak juga teknik-teknik atau pendapat, tapi saya mungkin tidak masuk dulu ke sana. Tapi mungkin diantaranya yang bisa saya sebutkan, ada yang beranggapan bahwa judul itu harus tidak lebih dari 8 atau 10 kata gitu. Ada yang beranggapan begitu. Karena terlalu panjang menjadi tidak menarik gitu. Terus kemudian harus menggunakan kalimat aktif, ada juga yang begitu. Itu nanti mungkin kita bisa dalami lagi. Kemudian yang kedua adalah lead atau teras berita. Nah, tadi setelah judul baru kita masuk ke lead atau teras berita nih. Kalau kita bicara straight news atau rilis langsung ya, biasanya di berita-berita di kantor berita termasuk rilis humas, kemudian mungkin yang kayak detik.com itu rata-rata adalah straight news. Kenapa? Karena straight news itu mengejar kecepatan. Jadi dia gampang. Apa narasumber bilang langsung 5W1H, kejadiannya di mana ini itu, jadi satu rilis. Nah, karena itu di teras berita ini, kalau straight news biasanya sudah tercantum 5W1H di sana. Tetapi dalam berita-berita lain yang lebih dalam, belum tentu 5W1H sudah ada di lead atau teras berita ini. Justru di teras berita ini kembali ke tadi piramida.
terbalik itu dia akan munculkan yang paling menarik dulu. Gitu. Apa yang paling menarik bisa dimulai justru dari pernyataan narasumber atau mungkin data dulu dia tampilkan yang menarik, baru dia masuk ke 5W1H. Nah, bisa begitu. Tapi rata-rata kalau straight news 5W1H ini muncul di lead. Gitu. Nah, setelah itu baru ke tubuh berita. Jadi setelah lead atau teras berita itu yang kira-kira 1 atau 2 paragraf, mungkin kita masuk ke tubuh berita. Tubuh berita ini kelanjutan dari lead. Nah, di sini tadi 5W1H itu kita kembangkan lagi sehingga menjadi lebih jelas, lebih terperinci, pernyataan narasumber yang menjelaskan pesan itu munculkan lagi, kemudian data atau mungkin ada perbandingan data yang bisa dimasukkan itu dimunculkan dalam tubuh berita, bagaimana peristiwa terjadi, kronologinya, mengapa peristiwa itu terjadi, itu masuk di tubuh berita. Kadang-kadang berita ada yang menulis karena untuk kecepatannya, itu hanya sampai di tubuh berita. Dia tidak memunculkan lagi setelah itu apa. Tapi ada juga yang sampai kepada penutup atau ekor berita. Nah, ekor berita ini kembali ke pilihan media terbalik, dia yang paling di bawah. Jadi informasi yang kalau ada lebih baik, kalau tidak ada juga nggak apa-apa gitu. Jadi di ekor berita ini misalnya yang hadir dalam acara itu adalah ini. Bagi sebagian orang itu tidak penting, tapi bagi sebagian orang lain mungkin penting gitu. Siapa aja sih yang hadir di acara itu? Gitu. Nah, itu bisa masuk di ekor berita. Kemudian selanjutnya setelah kita bikin berita tadi, anatomi yang lengkap dari judul sampai ekor berita, jangan lupa untuk melakukan cek dan recheck. Nah, kalau di dunia jurnalistik biasanya ada namanya editor atau redaktur yang memang bertugas untuk mengecek ini. Nah, tapi karena kita melakukan ini sendiri, ada baiknya kita juga bertugas sebagai editor bagi tulisan kita sendiri. Kenapa? Karena tidak jarang apa yang sudah kita tuliskan itu setelah dibaca kembali bukan hanya salah eja, bukan hanya salah penulisan, tetapi mungkin juga kita merasa ada kalimat-kalimat yang bagusnya dirubah begini gitu, atau mungkin perlu dihilangkan yang bagian ini gitu. Nah, makanya check and recheck ini penting dilakukan sebelum kita mengirim berita atau tulisan yang sudah jadi itu untuk dipublish, ya bisa ke web, bisa ke siapa.